Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala dina nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini ya, puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah ya, atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya dalam program ngaji subuh ya. Program ngaji subuh merupakan program mengawali hari dengan penuh keberkahan. Insya Allah di tanggal 5 ya, tanggal 5 Mei 2020 di hari Selasa, insya Allah kita seperti biasa yang sudah terjadwal program ngaji subuh bersama Ustadz Irfan ya. Ustadz Irfan Abu Nafid ini sudah rutin ya, sudah rutin setiap Selasa mengkaji balagoh ya, akan berbagi mengenai ilmu-ilmu balagoh ya, seperti yang sudah berlalu, yang sudah terbiasa di sebelum-sebelumnya ya. Baik, di sini sudah hadir rekan-rekan dari berbagai daerah ya, dari berbagai daerah, dari Cianjur, tentu saja dari Cianjur ya, dari Kebayoran, mungkin dari Jakarta, dan masih ada beberapa yang mungkin baru selepas sholat ya. Memang sekarang saya sendiri ya baru selesai berzikir baru bisa on ya di sini ya. Nah, mungkin yang lain ya silakan masuk, yang bisa masuk via Zoom ya, atau yang bisa masuk via YouTube silahkan, bisa menyimak di YouTube silahkan. Nanti kalau ada masukan-masukannya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sambil menanti Ustadz Irfan ya. Kita coba lihat dulu sekarang. Di YouTube barangkali sudah terkoneksi belum ya? Di sini sudah. Nah, dari Gresik hadir terus ya, dari Cianjur ya, Pak Muhammad Sanusi, dari Gresik Kholidah, dari Gresik Bu Kholidah ya. Ini hadir terus di kajian online yang lain. Sebenarnya saya juga ikut menyimak di kajian online yang lain, di channel yang lain. Bu Kholidah ini tuh hadir terus ya. Selain Bu Kholidah, biasanya yang saya lihat Pak Haji Nandang Iskandar gitu ya. Ini Pak Muhammad Sanusi, alhamdulillah ya, sering ini juga saya lihat di kolom komentar YouTube ya. Ini di Zoom ya. Silakan bisa menyampaikan dari mana berasal. Dari mana berasal, untuk apa, dan akan kemana. Silakan ya. Ini terima kasih teman-teman yang senantiasa menyimak ya, istiqomah di program ngaji subuh ini. Mudah-mudahan ini menjadi riadoh ya, menjadi riadoh latihan ya. Mudah-mudahan jadi mudawamah ke depannya gitu ya. Menjadi habits yang unstoppable, yang sulit untuk dihentikan lagi ya, program ngaji subuh ini. Selepas subuh ngaji terus rutin gitu ya, mengkaji ilmu ya, mengawali hari dengan penuh kebaikan. Jadi tidak hanya infak saja mungkin di awal hari itu ya, tapi ada yang lebih utama lagi adalah mengaji ya. Alhamdulillah ini ya dari Kalimantan Utara hadir ya, Abdul Hafid gitu ya. Saya lihat akunnya ya. Terima kasih sudah hadir ya. Dari Australia, mungkin dari Sydney belum hadir ya. Biasanya ada Ibu Nurul Mahmudah, biasanya dari Sydney ya, selalu ini stay tune ya di program ngaji subuh ini. Ya sambil menanti Ustadz Irfan Abu Nafid hadir ya, di tengah-tengah kita ya, kita menyimaknya ya. Nah, oleh karena itu ya, nanti ke depannya silakan agar tidak mengurangi keberkahan bagi yang hadir, siapkan catatan ya. Kemudian
Nah, bagi akhwat ya, kalau yang masuk Zoom, lebih baik di close videonya ya, karena khawatir tidak tersadar ya, khawatir tidak tersadar. Yang sudah-sudah ada yang tidak tersadar gitu ya, karena merasa di rumah misalkan dan merasa tidak menyalakan video ya, lalu melepas kerudung ya, dan terlihat sama yang lain gitu ya. Dari Garut, alhamdulillah ya. Salam ke orang Garut ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Garut, Jawa Barat menyimak. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ukhuwah bagi rekan-rekan yang lain ya yang hadir di sini. Ya, semoga kita dikaruniakan keberkahan, senantiasa dikaruniakan keberkahan, dimudahkan pemahaman ya, ilmu ya. Dan yang hadir di sini mudah-mudahan dilapangkan rezekinya ya. Insya Allah di masa-masa yang seperti ini, di tengah wabah ini ya, mudah-mudahan Allah ya tetap melapangkan atau meluaskan rezeki ya, membukakan pintu rezeki kepada kita semua. Nah, ini bagi yang hadir ini Kang Indra Abbas ya, Akang atau siapa ya, dari Kebayoran kalau tidak salah. Kang Indra Abbas ini menyimak sambil buka warung atau buka toko gitu ya. Ini entah di pasar atau di mana. Ini setiap hari saya melihat Kang Indra. Saya coba sapa dulu Kang Indra. Kang Indra atau Abang atau Mas, silakan menyapa rekan-rekan ini masuk streaming di YouTube, silakan. Kenapa eh, senantiasa stay tune? Motivasi apa mungkin Kang Indra Abbas ini? Silakan. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Coba memperkenalkan diri ke rekan-rekan yang hadir di sini. Ya, saya dari Kebayoran Lama ya, kebetulan di pasar sama Om John. John Castro udah muncul belum dia? Ya, Om John Castro juga ini ya di pasar maksudnya, seperti itu. Iya, iya, iya. Di Kebayoran Lama tadi di mana? Halo? Ya, nampaknya sinyalnya tidak begitu kuat ya. Ini Bang Indra Abbas ya, agak terputus-putus ya. Ya, terima kasih ya. Semoga jualannya berkah ya, dagangnya laris ya, insya Allah ya. Ini dari Lampung ada nih Pak Dwi. Nah, Pak Dwi di pertemuan yang sebelumnya juga hadir terus ya, saya lihat ya. Pak Dwi, gimana Pak Dwi? Jam berapa di sana di Lampung nih? Saya coba saya nyalakan dulu ya Pak Dwi. Saya coba nyalakan dulu, belum nyala nih. Halo Pak Dwi. Nah, ini belum nyala nih Pak Dwi nih. Entah kenapa ya. Saya coba nyalakan via di sini. Nah, susah nyalanya ya Pak Dwi, kenapa ya? Mungkin lain kali aja ya, belum rezekinya. Pak Dwi susah nyalanya, di sini sudah di unmute Pak Dwi ini. Ya, alhamdulillah ya. Silakan menyapa rekan-rekan yang ada di sini yang sambil menunggu Ustadz Irfan ya. Nanti Ustadz Irfan kalau masuk mohon acungkan tangannya Ustadz Irfan ya. Silakan Pak Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khusus buat Pak Satu Supriyadi. Terima kasih sudah menyapa yang di Lampung. Semoga alhamdulillah keluarga sehat-sehat semuanya. Iya, iya. Bandar Lampung, Ustadz. Ya, di Kota Bandar Lampung. Pagi. Ya, semoga rekan-rekan semua yang hadir ikut kajian subuh ini sehat selalu, juga keluarganya ikut sehat semua. Dan semoga kajian kita bisa berjalan terus, insya Allah sampai akhir Ramadan, atau mungkin ada setelah itu bisa diteruskan, Ustadz.
Nah, ini belum saya nyalakan. Sebetulnya kita memulainya tuh di sebelum Ramadan sebetulnya. Ini karena memang Oh, begitu. programnya itu program ngaji subuh, mau Ramadan atau bukan, atau mau di tengah wabah atau pasca wabah. Insya Allah mudah-mudahan ini berjalan terus gitu. Jadi setiap pada subuh kita ngaji subuh ya, ngaji program ngaji subuh terus misalkan ya, misalkan taruhlah misalkan 1 jam lah, yang penting kita mudawamahnya itu kita belajar riadoh latihan latihan melatih diri untuk ya mengawali hari dengan mengaji dengan penuh kebaikan insya Allah. Ini dari yang Ya, hadir. Terima kasih ini ya Pak Dwi ya. terima kasih Ustaz. Ya, Terima terima kasih, kasih. mudah-mudahan sehat semuanya keluarga ya, dikaruniakan keberkahan juga insya Allah. Amin, amin. Amin ya. Ini dari Gresik, dari Serang, Banten, Pak Aki Ahmad Syamsuri ya. Dari Cianjur, Ciaur ya Kang Isan ya. Iya iya. Ya ini kalau suara saya kadang mati, ini saya lupa menyalakannya lagi sebetulnya. Ini karena pakai sekarang pakai aplikasi yang baru ya. Tadinya supaya lebih bagus tampilannya sebetulnya. Ini dari Jateng, Jawa Tengah, Bapak Haikal mungkin ya, boleh menyapa ya. Mungkin boleh menyapa Pak Haikal, silakan. Ya, silakan Pak Haikal. Dari Kebumen Jateng, barangkali ada yang ingin disampaikan buat rekan-rekan, buat sahabat-sahabat di sini. Atau ada yang doa yang ingin disampaikan buat rekan-rekan di sini, silakan. Misalkan semoga Rabbi zidni ilma warzuqni ya. Amin ya, amin ya. Semoga dimudahkan ya dalam ini ketika mengkaji dimudahkan pemahaman gitu ya, insya Allah gitu. Ada lagi? Ada lagi Pak Haikal? Ini terputus-putus juga ya Pak Haikal. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Mungkin ada saudaranya di Jakarta atau di mana, saudaranya di Lampung atau saudaranya atau kerabatnya di luar Jawa yang ingin disampaikan. Salam buat siapa gitu, keluarga. Ya ada ya. Terima kasih Pak Haikal. Ya, ini saya coba hubungi dulu Ustadz Irfan ya. Ini ada yang ada yang minta doanya semoga bisa cepat dapat jodoh kayaknya. Ya mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik ya, dengan pasangan yang terbaik ya. Silakan bersabar saja ya, insya Allah ya. Di sini apalagi di sini yang hadir ya, di setiap program ngaji subuh ini kalau saya lihat ya ada sampai 300 atau 400 viewer ya yang menyaksikan. Insya Allah kalau misalkan doa kita ya walaupun online gitu kita bertemu dengan online, insya Allah doa mah tidak online, langsung aja ke Allah ya koneksinya tuh. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi silakan kalau ada yang ingin nitip doa ya, nanti mudah-mudahan diaminkan ya. Satu orang saja di sini ada yang betul-betul ikhlas gitu ya, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi ini dia diaminkan oleh yang hadir di sini, mungkin 300-400 yang menyaksikan. Biasanya saya lihat itu di YouTube sampai 300 atau 400 ya. Alhamdulillah Ustadz Irfan sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Saya coba ini dulu apa Ustadz? Saya coba ini apa ya iklan. Oh ini iklan yang kemarin ya. Sebentar ya Ustadz, saya ini dulu atur dulu di sini modenya. Yes. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Barusan sudah nyala, ternyata mati lagi ininya, mikrofonnya. tes. Ya, sudah masuk Ustadz? Masuk ya. Ya, silakan atau Fado boleh langsung disampaikan, silakan dimulai.
Ini bisa di-share kitabnya tidak? Boleh, boleh, boleh. Insya Allah saya share di sini. Ini ada masukan dari rekan-rekan di YouTube, katanya program ngaji subuh walaupun setelah wabah ya tetap berlanjut ya. Dari Abdullah Az-Zahidi ya. Terima kasih ya rekan-rekan yang sudah tetap stay tune ya di program ngaji subuh ini ya. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Dari Sulaiman Agus, Allahu Akbar ya. Lido hadir dari Abu Ahnafnya. Lido itu perbatasan Sukabumi Bogor ya. Terima kasih sudah hadir ya. Ini Ustaz sudah tampil? Sudah. Ya. Ya baik, sambil menantikan ya. Ya silakan Ustaz. Dibuka dulu pembahasan ini. Al-isti'arah. Bentar, saya ini dulu betulkan dulu ininya posisinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum, dalam kesempatan ngaji subuh pagi kali ini, bifadlillahi taala kita masih bisa melanjutkan pembahasan keilmuan di antara bab-bab ilmu yang penting ya, dimiliki, dikuasai terutama oleh para ulama, para duat, pendakwah. Tatkala mereka berbicara tentang membela hadis-hadis bagi Nabi Sallam, membela ayat Al-Quranul Karim, membela keyakinan Islam, membela syariat Islam dari berbagai macam framing sesat menyesatkan yang lahir dari hawa nafsu, bukan ilmu itu sendiri. Nah, ketika berbicara tentang balaghah, maka kita akan mendapati sajian ilmu yang renyah dari para ulama tentang sajian balaghatul Qur'anil Karim wa balaghatul hadis syarifah, balaghah hadis-hadis Nabawi di antaranya. Nah, ketika berbicara tentang Irfan Bluetooth ini, bentar. Ini terputus-putus masuk ke sininya. Halo Ustaz Irfan. Ini mohon maaf, ini sedang coba diperbaiki dulu ya bagi yang hadir di YouTube. Karena ini pakai Bluetooth, Ustaz Irfan pakai Bluetooth, mungkin jadi mempengaruhi ya, mungkin mempengaruhi. Ya, silakan Ustaz Irfan. Ya, ini coba saya unmute tulis di sini. Tes. Ya, nah coba. Itu pakai headset atau Bluetooth yang pakai headset? Ya. Ya, dicoba aja Ustaz, silakan. Berbicara tentang hadis-hadis Nabawi, bab ilmu tentang babul khilafati, itu kan diantara pembahasan penting. Ya, ini masih terputus-putus Ustaz Irfan. Pakai headset atau bisa coba langsung dulu tanpa headset atau tanpa Bluetooth langsung. Halo, tes. Nah ini bisa tidak? Ini bisa, udah bisa lancar ini. Coba.
Ya, silakan Ustaz. Untuk PDF-nya ini halaman berapa ya Ustaz? Udah normal ini ya? Ya, udah normal ini, udah normal. Suaranya udah tidak terputus-putus. Baik, ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum. Ini berbicara tentang hadis Nabawi itu ya. Ini ilmu balaghah berperan penting itu ya, terutama bagi para ulama dan duat ya, dalam rangka untuk membela pemahaman-pemahaman Islam. Nah, dalam hadis SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Itu kan kalimat man ahya sunnati, siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai diriku, dan siapa saja yang mencintai diriku, maka sungguh ia bersamaku menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kan diungkapkan pula tuh dengan majazul isti'arah. Nah, bagaimana baginda Nabi SAW itu mengumpamakan sunnah itu sesuatu yang bisa dihidupkan, sebaliknya bisa dimatikan. Nah, ini menjadi gambaran tuh ya, yang menggiurkan sekaligus sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena sunnah Nabi SAW termasuk dalam persoalan al-imamah atau kepemimpinan, babul khilafati, itu kan bagian dari sunnah yang jelasnya wajib kita hidupkan. Tapi yang namanya sunnah al-imamah pun juga ternyata isyarat dari hadis ini bisa mati itu ya, disadari atau tidak. Dan kita dapat di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan zatun qadonna ural islami urwatan, sungguh akan terurai itu ikatan Islam sehelai demi sehelai. Nah, di dalam hadis tersebut ya digambarkan yang pertama kali terurai itu kan persoalan al-hukmu, yakni urusan pemerintahan. Ini relevan dengan hadis ini. Nah, ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum, dalam pembahasan tentang majazul isti'arah ini kita sudah masuk pada pembahasan al-isti'arah ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang al-isti'arah at-tasrihiyah. Yang kedua ada al-isti'arah at-tamtsiliyah. Yang ketiga sekarang kita bahas al-isti'arah al-makniyah ya. Halaman 66. Nah, di dalam kitab ini itu kan yang namanya al-isti'arah at-tasrihiyah itu berbicara tentang gaya bahasa kiasan dengan meminjam suatu istilah ya, di mana istilah yang dipinjam untuk mewakili suatu istilah lainnya disebutkan secara jelas ya, tasrih. Nah, sedangkan al-isti'arah at-tamtsiliyah itu merupakan gaya bahasa kiasan dengan meminjam suatu istilah, suatu ungkapan berupa tamfil, perumpamaan ya. Nah, berupa perumpamaan-perumpamaan untuk mewakili suatu hal ya, konsep yang hendak disampaikan. Nah, dalam hal ini ya, di antara contoh al-isti'arah at-tamtsiliyah itu kan pada pembahasan minggu lalu itu sudah saya banyak berikan contoh-contohnya, baik dari nas Al-Quran maupun juga dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika berbicara tentang al-isti'arah at-tamtsiliyah, ini kalimat hadis SAW ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Misalnya ya, kalimat addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ya dengan gigi geraham kalian, itu kan termasuk bahasa tamtil, perumpamaan dari upaya kuat berpegang teguh kepada kepada sunnah tadi. Termasuk juga ayat Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kan begitu. Nah, dalam hal ini kita sudah masuk pada pembahasan al-isti'arah al-makniyah. Nah, cuman tadi di publikasi itu disisipkan bahwa kita akan mengkaji salah satu hadis tentang keutamaan bulan Ramadan al-Mubarak ya.
Ini pertanyaan yang seringkali disampaikan ya, oleh kaum muslimin kepada kami ya, berbicara tentang hadis sufidati syayatin. Bahwasanya di bulan Ramadan al-Mubarak itu pintu-pintu, katakanlah pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Nah, setan-setan golongan jin itu digambarkan apa akan dibelenggu ya, sufidati syayatin. Nah, para ulama Islam itu membahas tentang hadis sufidati syayatin itu dibagi ke dalam dua pendapat besar ya. Yang pertama memaknai hadis tersebut secara hakiki, yang kedua secara majazi, yakni kiasan. Nah, pemaknaan secara hakiki, konsekuensinya artinya hakiki. Syaitan yang dibelenggu itu betul-betul dibelenggu. Yang dibelenggu betul-betul syaitan-syaitan golongan jin. Ya. Syayatinun minal jinni. Dalam hal ini, para ulama yang memaknai secara hakiki itu pun juga masih berbeda pendapat pada dua pendapat besar. Itu yang saya temukan. Yang pertama, saya memahami seluruh syaitan-syaitan golongan jin. Yang kedua, ba'du syayatin. Sebagian saja dari syaitan-syaitan golongan jin. Nah, artinya, yang memaknai lafal asyayatin dalam hadis tersebut itu takdirnya maknanya adalah ba'du syayatin. Sufidat ba'du syayatin. Dan akan dibelenggu syaitan-syaitan maksudnya adalah ba'du syayatin. Sebagian dari syaitan-syaitan golongan jin. Yakni yang paling durhaka, yang paling kullu mutamaridin atin ya, yang paling durhaka, zolim ya, itu syaitan sebagian saja dari syaitan-syaitan golongan jin. Nah, kenapa lafalnya asyayatin tapi dimaknai ba'du syayatin? Nah, ini pun juga sebetulnya objek kajian ilmu balaghah, bahasan ilmu ma'ani ya, masuk pada bab al-ijazu bil hadfi ya. Pembahasan meringkas kalimat dengan menghilangkan bagiannya. Nah, ini ada di dalam sajian ilmu balaghah ya. Nah, cuma tidak kita bahas di sini, nanti di pembahasan ilmu ma'ani. Lalu yang kedua, golongan ulama memaknai secara majazi, ya, yakni kiasan. Dalam hal ini, sufidati syayatin itu digambarkan tuh ya, syaitan-syaitan itu akan dibelenggu. Itu masuk bab pembahasan apa? Al-isti'arah. Ya. Bahwasanya bagi Nabi SAW dianggap dinilai oleh sebagian ulama yang memaknai secara majazi tadi itu menggambarkan secara kiasan ketika bulan Ramadan al-Mubarak seakan-akan syaitan itu dibelenggu. Padahal yang dimaksud adalah tercegahnya umat manusia, terutama kaum mukminin yang melaksanakan saum untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab apa? Oleh sebab karena ketika seseorang melaksanakan saum, mengosongkan perutnya, menjaga dari berbagai macam keharaman, maka syaitan-syaitan golongan jin ya, itu katakanlah merasa kesulitan untuk menggoda manusia melakukan kemaksiatan. Nah, ketika perutnya dikosongkan, maka orang lebih bisa fokus ya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ya, jadi yang dimaksud bukan berarti syaitan-syaitan golongan jin dibelenggu, melainkan ya, syaitan-syaitan golongan jin merasa kesulitan ketika mereka menggoda umat manusia. Kalau ada yang bertanya begini, bagaimana jadinya ketika bulan Ramadan masih saja ada orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawaban para ulama adalah ketika bulan suci Ramadan, sekalipun yang namanya syaitan itu kan bukan hanya syaitan golongan jin saja, tapi juga ada syaitan golongan manusia. Mereka katakanlah yang menuruti hawa nafsunya, meninggalkan ilmunya. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengajak umat manusia, terutama orang-orang mukmin, orang-orang muslim, untuk menuju jalan kebatilan. Wal-'iyadzubillah. Nah, tapi sekali lagi ya, hadis tadi sufilati syayatin itu pun juga bisa kita olah ya, dengan kajian ilmu bayan babul isti'arah ya, bahasan tentang al-isti'arah, ya, gaya peminjaman istilah itu kita temukan dalam hadis SAW ini. Nah, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Nah, berbicara tentang al-isti'arah al-makniyah. Nah, ini kita sudah masuk bahasan ini. Ini agak berat ya. Al-isti'arah al-makniyah ini termasuk jenis al-isti'arah yang secara teoritis ini agak rumit ya. Tapi sebetulnya kalau kita
paham tuh intinya apa? Al-istiarah al-makniyah, kuncinya yang pertama tadi. Al-istiarah apa? Al-istiarah itu gaya bahasa kiasan dengan peminjaman, dengan meminjam suatu ungkapan. Jadi ada ungkapan yang dipinjam, ini sebagai kiasan dari kata yang hendak disampaikan, dari maksud yang hendak disampaikan. Nah, kita meminjam suatu istilah lain sebagai sebagai ini kiasannya. Nah, yang namanya al-makniyah itu kalau secara teori itu ya, allati hudzifa fiha al-musyabbah bihi wa wajhu syabah wal adat ya. Nah, yang namanya al-isti'arah dengan tasbih itu kan dekat ya. Maka di sini masih digunakan istilah musyabbah bihi, wajhu syabah dan adatu tasbih. Nah, intinya kalau yang namanya al-isti'arah al-makniyah itu gaya bahasa kiasan dengan menyebutkan kelaziman ya, dari kata yang hendak dipinjam. Sebagai contoh begini, dalam hadis SAW ada kalimat buniyal islamu ala khamsin. Ya. Islam dibangun di atas asas yang 5. Nah, dalam hal ini yang namanya al-Islam itu kan musyabbahnya. Al-Islam diserupakan dengan apa? Dengan rumah, ya, dengan suatu bangunan. Tapi di sini yang disebutkan adalah lafal bunia, dibangun. Ya. Padahal yang dibangun itu kan bukan sesuatu yang sifatnya maknawi seperti Islam, tapi sesuatu yang sifatnya material, bangunan, rumah, manzil. Ya. Di sana tidak diungkapkan ya, al-Islamu kal manzili, tidak, atau al-Islamu kal bunyani. Ya. Tapi yang diungkapkan di sana adalah bunyal Islam. Ya. Islam itu dibangun, artinya Islam diserupakan dengan apa? Dengan bangunan atau dengan rumah ya, atau dengan gedung, nah itu musyabahnya. Apa itu musyabah bihinya? Jadi dalam hal ini al-Islam itu ketika diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW, bunyal Islamu, Islam dibangun. Ya. Itu kan Islam diserupakan dengan rumah. Nah, rumah itulah sesuatu yang bisa dibangun. Maka, tapi dalam hal ini, dalam kalimat tersebut, ya, kalimat al-manzilnya atau al-bunyannya dihapuskan. Nah, ini yang dimaksud dengan allati hudhifa fiha al-musyabbah bihi. Jadi, kata penyerupaannya seperti al-manzil, ya, musyabbah bihinya seperti al-manzil dan seperti al-bunyan itu dihapuskan di dalam kalimat, termasuk wajhu syabah, ya, irisan penjelasan tentang irisan kesamaannya dan perangkat tasbihnya. Tidak ada misalnya huruf kaf. Tidak ada kalimat al-manzil, tidak ada kalimat kal-manzili atau kal-bunyani. Yang ada adalah bunia, dibangun. Ya. Maka ini termasuk apa? Al-isti'arah al-makniyah. Ya. Jadi gaya peminjaman istilah dengan cara apa? Dengan ini menggambarkan, ya, seakan-akan yang namanya al-Islam itu seperti al-manzil, seperti rumah yang dibangun. Ya. Di sini tidak disebutkan istilah rumahnya, yang disebutkan adalah kelaziman dari rumah, yakni sesuatu yang dibangun. Ya. Maka di sana disebutkan bunya al-Islamu ala khamsin. Termasuk juga contoh yang lain, misal ketika orang Arab mengatakan lil hurriyati babun. Lil hurriyah, hurriyah itu apa? Kemerdekaan. Babun itu pintu. Untuk setiap kemerdekaan itu terdapat pintunya. Ya. Nah, di sini kemerdekaan itu diserupakan dengan apa? Dengan manzil, dengan rumah. Karena tapi tidak disebutkan istilah rumahnya, tidak disebutkan kata-kata al-hurriyatu kal manzili. Tidak seperti itu. Yang disebutkan adalah kelaziman dari rumah, yakni adanya pintu, babun. Ya. Nah, ini sama halnya dengan gaya bahasa ini, ungkapan dalam riwayat dan juga asar, ya. Ketika disinggung istilah abwabu salatin, pintu-pintu penguasa. Nah, di sini penguasa diserupakan dengan manzil. Padahal yang dimaksud itu bukan memasuki ruangan, bukan sekedar memasuki ruangan, ya, berupa manzil rumahnya penguasa, tapi yang dimaksud adalah mendatangi penguasa itu sendiri. Ya. Misal ketika Muhammad bin Maslamah, ya, menuturkan dalam asar, ya, ini termasuk asar salafun salih,
qari'un ala abwabis ini az-zubabatu 'alal uzra khairun min qari'in ala abwabis salatin. Nah, di sini kan di dalam kalimat ini digambarkan di dalam asar salafun saleh digambarkan lalat di atas kotoran itu khairun, tafdil, pengutamaan lebih baik daripada seorang pembaca kitab yang memasuki pintu-pintu penguasa. Nah, kalimat ala abwabis salatin, satu kalimat ini termasuk apa? Al-isti'arah al-makniyah. Karena dalam asar salaf tersebut Muhammad bin Maslamah itu menggambarkan meminjam kiasan berupa rumah untuk menggambarkan tadi penguasa itu sendiri. Penguasa diserupakan dengan manzil, dengan bangunan, dengan rumah. Tapi tidak disebutkan istilah manzilnya. Yang disebutkan adalah kelaziman dari suatu rumah, yakni berupa pintu. Min abwabis salatin. Nah, di sini apa faidahnya? Ini untuk memudahkan memudahkan kita bisa berpikir bahwasanya ketika kita mendatangi penguasa seperti perumpamaan kita memasuki rumahnya. Jangankan berinteraksi dengan penguasa itu sendiri memasuki pintunya saja itu uftutina, di dalam riwayat digambarkan akan terkena fitnah. Itu karena saking besarnya fitnah pintu-pintu para rezim itu. Ketika kita masuk ke dalam berinteraksi dengan mereka dan mendapatkan dunia mereka, jangankan sampai sejauh itu. Digambarkan dalam bahasa hadis, dalam bahasa riwayat dalam bahasa asar salafun salih, hatta sampai kita mendekati pintunya saja itu sudah digambarkan mengandung fitnah-fitnah yang berbahaya. Nah, di sini istilah qari itu tidak diganti itu mewakili istilah ulama, orang alim. Tapi dalam bahasa hadis, dalam bahasa asar yang digunakan apa? Qari. Qari itu pembaca. Jadi seakan-akan orang yang punya ilmu dia cuma bisa baca kitab tapi tak mengamalkan ilmunya. Wal'iyadzubillah. Padahal yang dimaksud itu orang-orang alim. Jadi yang disindir dalam hadis dan asar tersebut yang menggambarkan orang-orang yang memasuki pintu-pintu penguasa itu uftutina, akan terkena fitnah, terkena cobaan berat. Kenapa? Karena digambarkan di dalam penjelasan para ulama ketika mereka katakanlah orang yang dekat dengan pintu-pintu penguasa itu. Bahkan digambarkan di dalam kitabnya Syekhuna ini Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, di dalam kitab ini Syarah Sulamit Taufiq fi Mahabbatillah ala Tahqiq, ini kan disindir bahwasanya mereka-mereka yang al-mudhin itu orang yang tidak mau mengoreksi katakanlah kesalahan dari kawannya, termasuk juga dari para penguasa itu. Karena orang yang mendekati pintu-pintu penguasa mencari dunia dari mereka bukan dalam rangka untuk untuk mengoreksi kebijakan mereka, ini akan mendapatkan ujian yang berat. Nah, di dalam kitab ini, di dalam kitab kuning ini, di dalam kitabnya Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, guru dari siapa? Bahasim Asy'ari. Ada peringatan wala mutaradidan ala salatin, dan janganlah kalian ibaratnya bolak-balik kepada penguasa-penguasa zalim itu. Qala Sya'rani, Al-Imam Asy'arani di sini dinukilkan pendapatnya Al-Imam Asy'arani. Ittaqul wuqufa ala abwabis salatin. Nah, ini pun juga ada perkataan ulama menggunakan istilah abwabus salatin. Jagalah diri kalian untuk berdiri di depan pintu-pintunya pintu-pintunya as-salatin, para rezim-rezim. Fa innaha mawadhi'ul fitani, karena sesungguhnya pintu-pintu tersebut tempat-tempatnya berbagai macam ujian berat, fitnah-fitnah. Nah, di sini perhatikan lafal abwabu salatin dikaitkan dengan mawadhi, dari mawdu, tempat-tempat. Ini menggambarkan apa ikhwatil kiram tadi kalau dalam bahasa ilmu balaghah termasuk al-isti'arah al-makniyah yang penguasa itu digambarkan diserupakan dengan istilah al-manzil atau al-bina, suatu bangunan sehingga punya pintu. Tapi istilah manzil dan bangunannya tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah kelazimannya, yakni babun au abwabun, pintu-pintunya.
Nah, ini termasuk al-isti'arah al-maqniyah. Nah, ini kan lebih mudah kita membayangkan tuh ya. Ketika kita mendatangi pintu mereka, berinteraksi dengan mereka, diserupakan seperti kita memasuki sebuah rumah. Ya. Itu terbayang dalam benak pikiran kita sehingga lebih mudah untuk dibayangkan. Wa kana Maimun bin Mahran yaqul, bahkan ulama Maimun bin Mahran mengatakan, "Sohbatu sultani khatarun azimun." Ya. Bersahabat dengan mereka itu mengandung bahaya yang sangat besar. Fainaka in ata'tahu, sesungguhnya jika engkau menaatinya, tarat bidinika, maka hal tersebut akan membahayakan agamamu. Ya. Nah, wa in asaitahu khatarat binatika, dan jika uh, engkau ya, menyelesihi rezim tadi, khatarat, maka akan membahayakan apa? Membahayakan jiwamu. Fasalamatu alla ta'rif alla ta'rifa wa la ya'rifuka. Ya. Maka yang paling selamat adalah engkau tidak mengenalnya dan dia tidak mengenalmu. Nah, ini dikecualikan dalam hal ini ketika seorang mukmin, seorang duat, seorang dai, ya, para ulama, para dai mendatangi mereka dalam rangka atau apa? Dalam rangka untuk afdalul jihadi kalimat haqqin 'inda sultanin jairin, ya, melakukan muhasabatul hukami. Ya. Tapi dalam hal ini dalam kitab-kitab para ulama di sini sudah sangat cukup ya, menggambarkan apa? Menggambarkan ya, diungkapkan dengan bahasa-bahasa kiasan. Dalam kitab ini Syekhul Nawawi Al-Bantani pun juga menggunakan al-isti'arah al-maqniyah ya, sejauh yang kita pahami dari ilmunya para ulama, kan begitu, dari para guru. Nah, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Dalam hal ini al-isti'arah al-maqniyah tadi secara teoritis tuh ya, wahyallati hudhifa fiha al-musyabbah bihi wa wajhu sabab wal adat wastubdila al-musyabbah bihi bi syai'in min lawazimihi. Jadi tidak disebutkan di sana ada katakanlah lafal manzilnya, lafal rumah atau lafal bangunannya yang digunakan untuk sebagai penyerupaan dari kata yang hendak dikiaskan tadi. Yang disebut apa? Yang disebutkan adalah kelazimannya. Ya. Kelaziman dari rumah itu ya punya pintu. Tidak ada yang namanya rumah tak ada pintunya, kan begitu. Ini namanya apa? Lawazim. Ya. Kelaziman dari rumah itu adalah adanya babun atau abwabun, adanya pintu atau pintu-pintu. Adanya bangunan itu ya dibangun. Termasuk juga kalau ada pernyataan begini, bana al-amiru al-madinata. Ya. Itu pun juga al-amir, saya pemimpin itu membangun kota. Yang membangun siapa? Ya? Yang membangun ya bukan amir itu sendiri, melainkan tukang bangunan. Nah, ya. Cuma di sini diwakili ya, dengan istilah al-amiru karena dia yang lazimnya memiliki kebijakan ya, untuk katakanlah ini membangun ya, suatu kota, kan begitu. Nah, intinya kalau tentang al-isti'arah al-maqniyah itu sederhananya begitulah ya. Makanya saya letakkan pembahasannya di akhir ya, karena dia agak ini. Kalau di dalam kitab ini, dalam kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyati ya, di sini ada penggambaran tentang apa tadi? Lil huriyati babu. Kemerdekaan tuh ada pintunya. Yang namanya huriyah itu kan musyabbahnya, objek yang diserupakan. Kemerdekaan ini mau diserupakan dengan apa? Dengan manzil. Manzil inilah, rumah inilah yang merupakan musyabbah bihi. Tapi karena istilah manzilnya tidak disebutkan, yang disebutkan adalah pintunya, kelaziman dari rumah. Oh, maka dia termasuk al-isti'arah al-maqniyah. Wal madhkuru huna al-musyabbah. Yang disebutkan di sini adalah musyabbahnya saja, yakni huriyah. Huriyah sebagai objek yang diserupakan dengan apa? Dengan manzil. Nah, manzilnya, rumahnya dihilangkan. Yang disebutkan adalah kelaziman dari rumah, yakni babun, maka dia merupakan apa? Al-isti'arah al-maqniyah. Ya. Nah, ini penjelasan jelas seperti itu. Termasuk juga kalimat junuduna yaftarisunal a'da'a. Nah, tentara-tentara kami, mujahid-mujahid kami itu mereka bersikap galak, yaftarisu itu kan sifat dari binatang yang galak. Apa pekerjaan pekerjaan penggambaran
al-hayawan al-muftaris itu untuk menggambarkan apa? Binatang yang galak ya. Yaftarisuna itu sebetulnya cocoknya untuk binatang. Tapi di sini digambarkan tentara-tentara itu galak ya kepada musuh-musuhnya. Yaftarisunal a'da'a. Di sini tidak disebutkan al-junud kal asadi misalnya atau kal usud misalnya. Nah, tentara-tentara bagaikan singa-singa. Nah, singa-singanya tidak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah kelaziman dari singa, yakni apa? Galak. Nah, ini yang disebutkan apa galaknya itu. Jadi sifat galaknya ini yang apa buasnya itu yang digambarkan di dalam perumpamaan ini. Junuduna, tentara-tentara kami itu ya bersikap buas ya, galak dan buas kepada musuh-musuhnya. Nah, di sini syabahal junuda bi usudin yaftarisuna a'da. Di dalam kalimat ini, dalam ungkapan tadi tentara-tentara diserupakan dengan singa, cuman singanya tidak disebutkan. Hudzifa al-musyabah bihi. Singanya dihapuskan, hudzifa dihapuskan, yang disebutkan adalah wayudkar min lawazimihi, yang disebutkan adalah kelaziman dari singa, yakni sifat galaknya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk al-isti'arah al-makniyah, ya. Termasuk juga kalimat al-azharu tabtasimu. Yang al-azhar itu apa? Zahra, ya, jamak dari bunga-bunga. Jadi bunga-bunga itu tersenyum, tabtasim. Di sini al-azhar, bunga-bunga diserupakan dengan apa? Ya? Bunga, ya. Bunga itu diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan bil insani, dengan seorang manusia. Di mana pekerjaan senyum itu, tabtasim, itu kan bukan ini ya pekerjaannya benda apa makhluk Allah semacam bunga ya, melainkan manusia. Tapi di sini digambarkan dengan tabtasim yang disebutkan bukan al-azhar kal insani, tapi yang disebutkan ada al-azhar tabtasim ya, kelaziman dari manusia adalah tersenyum. Nah, ini termasuk apa? Termasuk ini al-isti'arah al-makniyah seperti itu. Maka ini pun juga jelas ya. Kalau dalam ayat Al-Qur'anul Karim kan lebih ada pula bisa kita temukan tuh ya. Misal ketika Allah menggambarkan bintang, matahari dan bulan, idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahadu asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidina. Di sini digambarkan ya, bagaimana 11 bintang, matahari dan bulan itu digambarkan seperti manusia, tapi tidak disebutkan kannasi. Yang disebutkan adalah kelaziman dari manusia, yakni bersujud. Maka ra'aituhum li sajidin, ini termasuk al-isti'arah al-makniyah ya. Termasuk juga ini ya. Itu contoh-contohnya lah. Barangkali nanti bisa kita buka sesi diskusi saja. Tafadhol. Ya, terima kasih. Saya coba tutup dulu share screen-nya ya, Ustaz. Enggak. Ada Abah Mukti hadir kembali ya ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan sehat Abah ya. Segera disembuhkan. Pengadilan. Abah mau menyapa dulu barangkali? Ya, salam buat semua. Mohon maaf lahir batin atas segala ucap dan kesalahan Abah selama ini. Mohon doanya agar Abah tetap semangat dan sembuh kembali, berjihad kembali melawan kezaliman rezim ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Abah ya, luar biasa ya. Semoga kita doakan semoga Abah cepat sembuh ya, disehatkan kembali, dipulihkan kembali ya. Amin. Ini ada pertanyaan. Dari sebetulnya kalau dari Kholidah Gresik tadi sudah terjawab ya, bertanya tentang contoh-contoh dalam Al-Qur'an terkait isti'arah ini ya. Terkait isti'arah tadi sudah disebutkan ya Ustadz tadi contohnya. Yeah. Atau barangkali ingin ditegaskan lagi contoh yang lainnya mungkin Ustadz. Misal yang tadi kan ra'aitum sajidin itu di dalam surat Yusuf ayat yang keempat ya. Ada pula syawahid contoh lain di dalam surat Ali Imran ayat 183.
ada kalimat ta'kuluhun naru, yang dimakan api. Nah di sini ini kan penggambaran tentang apa? Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang Rasul pun sebelum ia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Ya. Bi qurbanil ta'kuluhun naru. Nah, ini banyaklah inilah apa al-isti'arah al-maqniyah itu. Termasuk juga di dalam surat At-Takwir itu ya. Di dalam surat At-Takwir misal ada kalimat wal-laili idza as'as wa subhi idza tanaffas. Ya. At-Takwir ayat 17-18 itu. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya dan demi subuh apabila ia bernafas. Ya. Wal-laili idza as'as wa subhi idza tanaffas. Itu termasuk ke dalam al-isti'arah al-maqniyah. Kenapa? Karena di sana ada kelaziman dari sifat manusia yang digunakan, ya, yakni apa meninggalkan, termasuk juga bernafas, ya. Nafas, bernafas, as-as, meninggalkan gelapnya, itu juga termasuk ke dalam personifikasi, itu ya, kelaziman dari sifat manusia yang digunakan untuk makhluk-makhluk Allah berupa malam dan waktu subuh itu termasuk ke dalam al-isti'arah al-maqniyah. Ya. Oh iya ya. Jadi ada pertanyaan di surat At-Takwir ya tadi yang disampaikan ya. Iya. Ya. Ayat 17 dan 18. Makanya kadang ini hampir tadi ada pertanyaan tuh ya. Apa perbedaan antara isti'arah tasrihiyah dan isti'arah maqniyah? Ya jelas beda. Kalau isti'arah tasrihiyah itu kan musababihinya secara sorry disebutkan. Sebagai contoh pada kalimat ini al-asadu al-asadu yaqtulunal kafirina, misal al-usudu misal ya, jamak dari singa apa? Al-usudu yaqtulunal kafirina, misal ya, atau al-usudu yujahiduna al-kafirina, bahwasanya singa-singa itu mereka memerangi ya, berjihad kepada musuh-musuh apa Allah Subhanahu wa taala ya. Al-usudu yujahiduna a'da Allahi, misal begitu. Singa-singa itu mereka memerangi ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kalimat itu kan sering kita mendapati ya, dalam kajian-kajian al-isti'arah itu lafal al-asad untuk menggambarkan apa? Menggambarkan seorang mujahid pemberani ya. Nah, di sini kalau dalam kalimat tadi itu kan al-isti'arah apa? Al-isti'arah at-tasrihiyah. Secara sorry ya, disebutkan secara jelas, secara kentara ya, ungkapan singanya. Nah, sedangkan beda kalau di dalam al-isti'arah al-maqniyah itu bukan singanya yang disebutkan. Karena syarat dari maqniyah itu apa? Musyabbah bihinya, istilah singanya yang menjadi penyerupan itu dihapuskan. Ya. Singanya tidak boleh ada. Yang boleh ada adalah kelaziman dari singa, apa? Sifat dari kebuasannya. Maka boleh kita ungkapkan kalimat tadi junudul al-mujahiduna yaftarisuna a'da Allahi. Nah, itu kalimatnya. Ya, yang disebutkan yaftarisun. Sifat dari singa, kelaziman dari singa, ya, itu yang disebutkannya, bukan singanya. Kalimatnya bukan apa? Bukan al-usudu tuh ya, yujahiduna a'da Allah. Bukan singanya yang disebutkan dalam teori tasriyah, tapi yang disebutkan adalah kelaziman dari singa, yakni sifat buasnya. Yaftarisuna a'da Allahi. Al-mujahiduna, para mujahidin. Para mujahidin, mereka bersikap keras, ya, bersikap buas ya, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tegas, katakanlah berperang secara berani, ya. Yaftarisuna a'da Allahi. Itu kan beda sekali. Yang agak sulit itu membedakan dengan al-isyarah at-tamthiliyah, itu berupa tamthil, harus pintar-pintar ininya. Lalu ada pertanyaan lain, lanjut saja Ustaz ya? Ya, boleh silakan. Yang bertanya Ustaz, mohon pencerahan terkait larangan para ulama dekat dengan pintu-pintu penguasa. Bukankah penguasa itu disebutkan para ulama untuk menjadi rujukan dalam mentabani sebuah hukum yang akan dijalankan? Nah, ini perlu dibedakan dua tempat ya.
perlu dibedakan dua tempat. Pada satu sisi itu kan beda tuh ya antara muhasabatul hukami dengan ya ini apa mutaraddid ala salatin min ajli dunya. Jadi peringatan-peringatan yang digunakan untuk ini yang digunakan oleh para dalam hadis termasuk juga asar salafun solih berbicara tentang mendatangi pintu-pintu penguasa, itu satu sisi itu mengandung peringatan dari bahaya tuh ya, dari bahaya tergelincir ketika tadi itu datang kepada pintu-pintu mereka. Ini sebetulnya terutama kepada para ulama, kepada orang-orang alim ya, yang mereka tidak ini katakanlah ya, mendatangi mereka dalam rangka meraih dunia. Makanya dalam hadis-hadis terkait itu bukan istilahnya bukan alim atau bukan ulama, tapi istilah yang digunakan adalah al-qari, pembaca. Kenapa? Karena sifatil alim atau sifatil ulama di dalam Islam itu kan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu kan disifati dengan khasyatullah, ya, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini istilah yang digunakan pun juga bukan alim atau bukan ulama ya, dengan sifatnya yang disifati dalam Al-Qur'an dengan sifat khasyatullah, tapi yang digunakan adalah istilah qari. Jadi seakan-akan orang yang baca kitab tapi tak mengamalkan ilmunya. Jadi maksud dari hadis atau asar yang berbicara tentang peringatan masuk ke dalam pintu-pintu penguasa itu terutama kepada orang-orang yang punya ilmu tapi tak mengamalkan ilmunya, yakni qari ya. Jadi orang yang baca kitab tapi tak mengamalkan isi kitabnya, datangi penguasa, dikasih dunia, akhirnya lupa dengan muhasabatul hukami. Jadi posisinya di sana. Nah, itu lain halnya dengan kasus ketika seorang ulama itu mendatangi penguasa dalam rangka untuk muhasabatul hukami. Itu dalam kasus yang khusus ya, itu pengecualian dari pembahasan tentang ini. Tapi memang hadis-hadis tentang ini memasuki pintu-pintu penguasa itu berlaku secara umum, secara luas dalam rangka untuk apa? Memperingatkan, ya, termasuk kepada para ulama, para duat yang mendatangi penguasa dalam rangka untuk melakukan muhasabah terhadap mereka, ya, itu supaya lebih waspada dari ini apa dari tawaran-tawaran dunia yang akan diberikan oleh mereka kepada para ulama yang hendak melakukan muhasabatul hukami tersebut ya. Karena memang ada kalimat afdolul jihadi kalimatul haqqin 'inda sultanin jairin. Nah, seutama-utamanya jihad itu kalimatul haqqin. Di sini ada kalimatul haqqin. Kalimat itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Kalimatun artinya kata ya. Satu kata yang benar di depan penguasa yang zalim itu digambarkan afdolul jihadi. Ini termasuk bahasa apa? Bahasa majaz sebetulnya, kiasan ya. Jangankan kalimat utuh jumlah katakanlah kalimat panjang lebar seakan-akan satu kata pun ya. Bisa ketika dia bertanya, ma ra'yuka 'anil khilafati? Apa pendapat engkau tentang ajaran al-khilafah? Lalu orang akan menjawab huwal islamu ya. Atau misalnya atau ulama tadi akan menjawab secara lantang tegas Islam. Artinya khilafah itu merupakan ajaran Islam. Nah, itu kan satu kata, tapi kan menekok ya, jelas menegaskan, membantah ya, orang yang mengatakan khilafah ajaran teroris. Nah, itu termasuk apa? Kalimat haqqin. Nah, dalam hal ini, tapi diungkapkan jangankan kalimat panjang lebar bernafsu sebagainya, satu kata saja itu bisa mendapatkan ganjaran ya, pahala afdolul jihadi ya. Nah, itu digambarkan oleh para ulama kurang lebih seperti itu. Nah, intinya perlu ditempatkan pada pembahasan ya, yang presisi ya. Dalam hal ini jelas yang namanya para umaro mereka membutuhkan para ulama dalam rangka untuk apa? Tadi itu dalam rangka untuk muhasabatul hukami, mendapatkan nasihat dari mereka. Makanya baginda SAW pun juga memerintahkan ad-dinun nasihatu, din itu merupakan nasihat ya. Nah, itu kan ditanyakan liman ya Rasulullah, kepada siapa saja Rasulullah SAW, itu kan diantaranya apa? Li'a'immatil muslimina, kepada para pemimpin kaum muslim. A'immah di sana kan jamak dari imam, pemimpin. Maka ketika Allah SAW memerintahkan untuk menyampaikan nasihat kepada a'immatil muslimin, itu kan mengandung apa?
mengandung konsekuensi perintah untuk mendatangi mereka baik secara langsung atau tidak. Secara langsung, misal berhadapan langsung lalu kita menyampaikan nasihat. Di zaman dahulu para ulama kalau tidak berkirim surat berarti mereka mendatangi langsung menyampaikan nasihatnya. Ini yang seperti dilakukan di masa salaf juga ada contohnya. Kalaupun tidak, maka berkirim surat melalui tulisan-tulisan dan sebagainya. Itu secara tidak langsung. Begitu pula ketika kita menuliskan di zaman sekarang ini kalimat-kalimat dakwah muhasabatul hukami dalam bentuk tulisan-tulisan, itu bagian dari apa? Dakwah bil qalami sebagai bagian dari dakwah bil lisani. Kenapa? Karena dalam kaidahnya Syekhuna Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Syarah Sulamit Taufik pun juga ada keterangan li'annal qalam tuh pena itu termasuk ahadul lisanaini, termasuk salah satu lisan. Makanya para ulama dalam pembahasan fikih itu menyamakan hukum tulisan itu sama seperti hukum lisan. Contoh, ada pembahasan hurmatul kitabah, keharuman penulisan sesuatu kalimat yang pengucapannya diharamkan. Jadi kalau pengucapannya diharamkan, maka menuliskannya pun juga tidak boleh. Nah, itu masuk kepada kaidah tadi yang namanya tulisan itu salah satu bentuk dari lisan. Nah, itu sama penghisabannya, sama penilaiannya. Nah, itu kalau di dalam ilmu mantik kan dia memang dilalah, samalah seperti lisan itu sendiri. Itu seperti ucapan. Tulisan dan ucapan itu sama. Maka dalam hal ini muhasabatul hukami seorang ulama itu bisa saja katakanlah menggunakan penanya tulisan-tulisan yang sampai akhirnya kepada para rezim itu dalam rangka apa? Dalam rangka muhasabatul hukami dengan tetap menjaga diri dari fitnah-fitnah duniawi wal iyadzu billah. Jadi jelas ya itu ditempatkan pada tempatnya. Lalu mau tanya Ustaz, apa maknanya hadis yang mengingatkan habatus sauda bisa menyembuhkan semua penyakit selain kematian? Dan pertanyaan kedua, apakah makna hadis Islam akan terbagi 73 golongan? Ini sebetulnya bukan pembahasan al-isti'arah Tapi kalau bicara tentang habatus sauda itu mengandung obat selain kematian. Ini bicara tentang at-tib an-nabawi Karena ada hadis yang mengatakan di kulidain dawaun. Untuk setiap penyakit itu ada obat yang relevan untuknya. Termasuk juga untuk COVID-19 juga pada prinsipnya ada obatnya. Allah sedang menganugerahkan kepada kita semua katakanlah tanaman ataupun juga berbagai macam benda yang bisa kita buat dari apa yang Allah sediakan di alam ini, lalu kita buat menjadi suatu obat bifadlillahi ta'ala, itu masuk ke dalam prinsip likulidain dawaun, hatta kalaupun obatnya belum ditemukan. Tapi kalimat likulidain dawaun itu kan menjadi prinsip secara umum setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali dalam hal ini tadi kematian, karena kematian min qadaillah termasuk takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, begitu pula berkaitan dengan habbat sauda, jintan atau biji hitam itu kan termasuk tanaman yang memang mengandung obat, bisa menyembuhkan semua penyakit. Itu kan jelasnya pun juga ini Rasulullah SAW itu menjelaskan kaidah umumnya bahwasanya habbatus sauda itu mengandung obat untuk penyakit-penyakit selain kematian. Maksudnya ini mengandung konsekuensi apa? Bukan asal dikonsumsi tanpa memperhatikan takaran, ilmunya dan sebagainya. Karena bagi Nabi SAW ketika belum mengatakan tadawaw fa inna likulli da'in dawaun, berobatlah kalian karena di balik setiap penyakit itu ada obatnya, itu kan sifatnya umum. Yang namanya kalimat tadaw, kalimat perintah fil amr. Tapi di sana kan terkandung ini mafhum bisa kita tarik. Di sana ada dilalah, berobatlah kalian dalam kurung, belajarlah kalian ilmu tentang pengobatan. Mau pengobatan yang sifatnya modern itu bagian dari kalimat tadawaw. Jadi pada prinsipnya kita katakanlah mengkonsumsi obat-obatan yang seringkali dibahasakan dalam masyarakat awam dengan istilah obat kimia atau obat apa, kalau memang sesuai dengan takaran dan ilmunya itu masuk pada prinsip tadawaw, likulidain dawaun. Nah, termasuk juga habatus sauda kan begini. Setiap mengkonsumsi apapun kalau sifatnya israf akan membahayakan tubuh. Nah, begitu pula berbicara tentang habatus sauda itu pun juga harus sesuai takarannya, ada ilmunya,
ini menjadi dorongan bagi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu tentang takaran-takaran dari penggunaan habatus sauda itu sendiri, gitu ya. Bisa menyembuhkan semua penyakit, itu bisa jadi maksudnya diantaranya adalah untuk ini bagian dari penyembuhan itu apa? Bagian dari pengobatan apa? Termasuk diantaranya pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan tubuh itu bagian dari apa? Penyembuhan itu sendiri, upaya pengobatan itu sendiri. Karena definisi dari berobat itu kan mencegah itu termasuk dari langkah-langkah untuk pengobatan, ya. Habatus sauda itu memang bagus diantaranya untuk memelihara ini untuk ini membantu ya suplemen membantu membantu kesehatan tubuh. Karena tidak bisa juga, misal ketika orang mengatakan dengan dalil habatus sauda bisa menyembuhkan semua penyakit, ya. Kalau lapar makan saja habatus sauda, gak usah makan, itu kan salah, ya, salah kaprah. Jadi yang dimaksud dengan habatus sauda bisa menyembuhkan semua penyakit itu ya sesuai dengan ilmu dan kadarnya. Perhatikan, ya. Nah, itu menjadi dorongan untuk mempelajari, kan begitu. Apa makna hadis Islam akan terbagi 73 golongan? Ini mungkin di sesi lain, ya. Untuk panjang lebar pembahasannya, bukan pembahasan tentang al-isti'arah. Saya mohon maaf. Nah, tanya Ustadz, bagaimana membedakan lihat ulama yang benar-benar menasihati penguasa? Apakah dengan dilihat setiap ulama yang dimusuhi oleh penguasa termasuk ulama yang benar, sedang yang dirangkul termasuk ulama dunia? Nah, itu tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa digeneralisir. Ya. Maksud saya begini, ya, karena di dalam catatan sejarah pun juga tidak sedikit ulama-ulama yang memang mereka menjadi qadhi, ya, menjadi hakim, ya, di dalam jabatan era kekhilafan itu. Mu'adz bin Jabal di masa Khalifah Abu Bakar, masa Umar. Jadi jelasnya tidak bisa digeneralitatif, ya. Tetap sebetulnya dikembalikan kepada kaidah Quran, benar tidaknya, ya, ulama tadi dikembalikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, ya. Jadi tidak lantas digunakan kaidah itu dimusuhi oleh penguasa. Karena bisa jadi kalau memang mereka adalah para ulama khawarij, ya, yang mengajarkan bogot kepada para khalifah. Karena ingat yang namanya ahkamul bogot itu berlaku dalam pembahasan tentang ahkamul khilafah, ya. Bukan dalam pembahasan asal asal rejim saja, tidak, tapi yang sah secara syar'i dibuat oleh umat, sehingga ketika man kholaya dan min ta'atin, ketika keluar dari ketaatan kepada penguasa, maka dia dikaitkan dengan baiat kepada khalifah itu sendiri. Artinya ahkamul bogot berbicara tentang ahkamul khalifat, hukum-hukum tentang khalifah. Istilah ahkamul khilafah, ahkamul khalifah kan disinggung juga dalam bahasa para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, salah satunya tentang baiat dan bogot itu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, ya, tidak semua, ya bisa jadi tadi yang saya sampaikan itu tergantung. Kalau kan begini, yang namanya Umar bin Abdul Aziz itu kan termasuk khalifah dari kalangan Khulafa Ur-Rasyidun, ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz kan termasuk ulama juga sebetulnya, tapi belum menjabat sebagai khalifah. Nah, dalam hal ini ya kita tidak bisa mengatakan katakanlah yang memusuhi seorang ulama kenamaan, ya, ataupun juga di masa Ali kan termasuk ulama yang menjadi khalifah. Lantas yang dimusuhi oleh Ali itu, ya, misalnya kaum Khawarij dan sebagainya, menjadi benar kan tidak. Justru kebenaran berada di tangan Khulafa Rasyidun ini. Jadi dalam hal ini penilaian semacam ini jelasnya tidak bisa kita gunakan, tetap kita kembalikan seperti dalam kaidahnya Imam Syafi'i, seseorang tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram, ya, ini itu dan sebagainya kecuali illa min jihatil ilmi, kecuali kembali kepada dasar ilmu. Wal ilmu huwa, dan yang namanya ilmu itu adalah al khabaru minal kitabi was sunnati wa ijma wal qiyasi. Jadi kembali kepada Quran, sunnah, ijma dan juga qiyas itu sendiri, ya. Jadi perlu ditinjau ulang. Wallahu alam bisawab. Ya, baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara, sebetulnya 3 menit lagi kita berakhir, 6.15 ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau misalkan poin-poin penting dalam kajian Balaghah pada kesempatan kali ini. Mungkin Ustadz Irfan silakan. Iya. Ini ikhwatil kiram berbicara tentang al-isti'arah ini, kita sudah selesai, ya. Karena intinya pembahasan tentang al-isti'arah itu yang paling utama tadi. Al-isti'arah at-tasrihiyah, al-isti'arah at-tamthiliyah, dan juga al-isti'arah al-makniyah.
Itu berbicara tentang apa? Ingat yang namanya isti'arah itu gaya bahasa kiasan dengan peminjaman istilah ya. Jadi ada istilah ungkapan yang dipinjam untuk mewakili kata yang hendak dikiaskan itu sendiri. Katanya dipinjam itu untuk sebagai kiasan. Nah, dalam hal ini silahkan tuh dipelajari lebih jauh tuh ya, dari video-video rekaman kajian sebelumnya bagi yang belum mengikuti itu ya. Intinya saya berbicara tentang kajian balago tuh harus sering-sering ini mutolaah ke teori lalu kepada praktik balago Quran dan hadis Nabawi. Teori lihat praktik, teori praktik, teori dan praktik itu metode untuk belajar bahasa Arab ya. Saya pribadi belajar ilmu balago tuh sudah cukup lama ya. Tapi mulai terasa betul-betul terasa tuh itu belajar kepada gurunya, ada kitab yang kita pelajari seperti itu. Tapi betul-betul terasa ketika kita membiasakan diri untuk mempelajari itu ya, sajian balaghah Al-Quran dan hadis Nabawi yang sudah diuraikan oleh para ulama. Nah, itu lebih kuat lagi gitu ya, pemahaman terhadap teori-teori ilmu balaghah itu kalau kita tadi sering ya, membahas ya, menggunakan ilmu alat semacam ini karena dia termasuk ilmu alat untuk memahami al-kalam, ya, perkataan Arabi. Al-Quran dan As-Sunnah jelas diungkapkan dengan dengan lisan Arabi yang fasih ya. Maka kita gunakan ya, dalam bahasa dakwah dengan menggunakan ilmu balaghah itu lebih mendalam ya, sajian atau kajiannya. Termasuk dalam hal ini kajian balaghah Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi yang berbicara ya, tentang dalil-dalil siasah syariah dan khilafah di dalam Islam. Nah, jadi harus punya motivasi, ya, harus punya motivasi mempelajari ilmu balaghah untuk tadi, ya, dan menghidupkan sunnah di antara sunnah-sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian ya terima kasih kepada Ustadz Irfan yang sudah berbagi materi atau ilmu ya kepada kita dan mudah-mudahan kita di sini ya berharap mudah untuk memahaminya ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi memang kajian balaghah ini mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam memahami Al-Qur'an atau hadis ya dari sisi ungkapan-ungkapan bahasa, ungkapan-ungkapan ya kalimatnya seperti apa gitu ya. Kemudian bisa jadi ini menjadi modal bagian dari menafsirkan atau memahami Al-Quran dan hadis ya, seperti itu mungkin. Baik, mudah-mudahan nanti di kedepannya karena ini terus berlanjut, sebelumnya kan ada pembahasan bayan, kemudian al-bayan, kemudian penjelasan isti'arah seperti apa, sebelum-sebelumnya juga sempat dibahas. Nah, oleh karena itu bagi rekan-rekan yang hadir di program ngaji subuh ini tetap stay tune ya, tetap mudah-mudahan istiqomah ya setiap subuh menyempatkan diri untuk mengikuti program ngaji subuh ini. Insya Allah setiap hari ada tema-tema yang ini berlainan gitu ya, berlainan nanti insya Allah mudah-mudahan bisa menyempurnakan pemahaman kita ya. Terima kasih Ustadz Irfan ya, barakallahu fiik, mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan, panjang umur dan dikaruniakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang hadir di sini mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, yang tadi berharap bertemu dengan jodohnya ya, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Bagi yang ini yang sedang dirundung masalah, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sekarang mencari menjemput rezeki ya, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah dan diberkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk menambah keberkahan kita membaca surat Al-Asr, hamdalah dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.